wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Aprilia dengan nomor NPM 232165124 kelas D, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan modal, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu akuntansi keuangan dasar. Langsung saja kepada materi laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini biasanya ditulis paling akhir setelah laporan laba rugi. Karena laporan perubahan modal ini menyajikan informasi keuangan tentang perubahan modal atau ekuitas perusahaan selama satu periode, dan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama satu periode. Nah, apa saja yang mempengaruhi laporan perubahan modal ini? Ada yang mempengaruhi terhadap penambahan modal dan ada yang mempengaruhi terhadap pengurangan modal. Yang mempengaruhi terhadap penambahan modal, yang pertama setoran pemilik selama periode berjalan atau modal saham, dan yang kedua laba selama satu periode. Dan yang mempengaruhi terhadap pengurangan modal, yang pertama pengambilan price atau pendistribusian dividen, dan yang kedua rugi selama satu periode. Nah, berikut bentuk laporan perubahan modal, yang dimana ada modal awal tentu saja, lalu ada setoran atau tambahan modal, lalu ada laba bersih atau rugi bersih, lalu ada price. Price ini dimana seorang atau pemilik perusahaan ini mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya. Lalu ada penambahan atau pengurangan modal, ini merupakan hasil dari penjumlahan atau pengurangan dari laba bersih atau rugi bersih dan price. Lalu yang terakhir ada modal akhir. Kita implementasikan saja. Misalnya sebuah perusahaan memiliki modal awal sebesar 10.000, lalu di tengah perjalanan atau di tengah-tengah berjalannya perusahaan tersebut ada setoran atau tambahan modal sebesar 2.000. Maka kita jumlahkan saja 10.000 ditambah 2.000 menjadi 12.000, dan perusahaan tersebut mengalami laba sebesar 15.000, dan si pemilik mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya, yaitu price sebesar 1.000. Saya beri tanda kurung, ini artinya dikurang. Berarti 15.000 dikurang 1.000 sama dengan 14.000. Ini hasilnya kan tidak minus. Maka di sini akan terjadi penambahan modal karena hasil dari pengurangan laba dan price ini tidak minus. Jadi adanya penambahan modal 12.000 ditambah 14.000 menjadi 26.000. Maka 26.000 ini akan menjadi modal akhir. Lantas bagaimana jika sebuah perusahaan memiliki price yang jumlahnya atau nominalnya lebih besar dari laba? Maka perhitungannya akan seperti ini. Sebuah perusahaan memiliki modal sebesar 10.000 dan setoran atau tambahan modal sebesar 2.000, maka hasilnya akan menjadi 12.000. Dan sebuah perusahaan mengalami laba sebesar 15.000 dan price sebesar 17.000. Tetap kita kurangi laba dan price ini. Laba dikurangi dengan price, maka hasilnya menjadi minus ya, minus 2.000. 15.000 dikurangi 17.000 minus 2.000, maka akan terjadi pengurangan terhadap modal. Jadi 12.000 dikurangi dengan 2.000, maka modal akhirnya adalah 10.000. Lalu bagaimana jika sebuah perusahaan mengalami kerugian? Sama seperti yang sebelumnya, sebuah perusahaan memiliki modal sebesar 10.000 dan tambahan modal sebesar 2.000, maka hasilnya 12.000. Lalu sebuah perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 5.000 dan price 2.000. Nah, karena kerugian dan price ini sama-sama mengurangi modal, jadi kita tambahkan dulu price dan rugi bersih ini. 5.000 ditambah dengan 2.000 sama dengan 7.000. Sudah saya katakan bahwa kalau ada tanda kurung, ini merupakan atau artinya itu minus, teman-teman. Jadi kalau ada kurung di dalam sini tuh, kalau saya mengartikannya ini tuh adalah minus. Jadi bisa lebih sederhanakan lagi gini, minus 5.000 ditambah dengan minus 2.000 jadi minus 7.000. Maka terjadi pengurangan modal, 12.000 dikurangi dengan 7.000, maka hasilnya 5.000, maka modal akhirnya 5.000.
Selanjutnya, dari mana data keuangan untuk menyusun laporan perubahan modal? Ada dua cara. Yang pertama dari data PDA atau persamaan dasar akuntansi dan dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, bagaimana perhitungan laporan perubahan modal dari persamaan dasar akuntansi? Bisa dilihat. Ini ada sebuah persamaan dasar akuntansi. Lalu ada sebelum menghitung laporan perubahan modal, sebenarnya kita harus menghitung dulu laporan laba ruginya. Jadi kita harus mengetahui dulu apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau perusahaan tersebut mengalami rugi. Jadi mungkin teman-teman saya ada yang telah menjelaskan mengenai laporan laba rugi secara rinci. Jadi saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Di laporan laba rugi ada pendapatan. Kita jumlahkan semua pendapatan yang ada di sini, termasuk pendapatan jasa, pendapatan sewa ataupun pendapatan bunga. Pada PDA ini jumlah pendapatannya 3.700.000. Lalu kita tambahkan juga beban-beban. Di dalam PDA ini ada beban sewa, beban listrik dan air, beban gaji karyawan. Kita jumlahkan semua, hasilnya 5.200.000. Maka untuk memperhitungkan atau menghitung laba atau ruginya sebuah perusahaan ini, pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Pendapatan 3.700.000 dikurangi dengan jumlah beban 5.200.000. Maka hasilnya minus 1.500.000. Maka perusahaan ini mengalami kerugian. Lalu kita ke laporan perubahan modal. Sudah diketahui bahwa investasi pemilik di sini atau modal awal sebesar 30 juta. Lalu kita sudah mengetahui bahwa rugi 1.500.000. Lalu ada price sebesar 500.000. Di penjelasan sebelumnya bahwa jika perusahaan mengalami rugi dan price, maka si rugi dan price ini kita jumlahkan dulu karena ini sama-sama minus ya teman-teman. Jadi 1.500.000 ditambah dengan 500.000 jadi 2 juta. Maka akan terjadi pengurangan modal karena rugi dan price ini mempengaruhi terhadap pengurangan modal. Jadi 30 juta dikurangi dengan 2 juta, maka modal akhirnya 28 juta. Hasil ini akan sama pada hasil penjumlahan modal di sini di dalam PDA. Kemudian bagaimana perhitungan jika menghitung melalui neraca saldo yang telah disesuaikan? Bisa dilihat ya teman-teman, neraca saldo yang telah disesuaikan sama seperti sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apakah perusahaan ini mengalami laba atau rugi. Jadi kita harus menjumlahkan dulu pendapatan yang ada di sini, yaitu 15 juta. Lalu beban gaji, beban sewa, beban penyusunan peralatan, dan beban bunga kita jumlahkan menjadi 6 juta. Karena ini pendapatannya lebih besar dibandingkan jumlah bebannya, maka kita langsung kurangi saja 15 juta dikurangi 6 juta menjadi 9 juta. Ini enggak minus sama sekali, berarti bisa dipastikan bahwa perusahaan ini mengalami laba dan laba bersihnya adalah 9 juta. Lalu kita masuk ke laporan perubahan modal. Diketahui modal awal di sini sebesar 6 juta. Lalu perusahaan mengalami laba sebesar 9 juta. Namun di dalam neraca saldo yang telah disesuaikan ini atau perusahaan ini tidak ada price atau si pemilik tidak mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya. Maka bisa langsung saja modal awal dan laba kita tambah karena adanya penambahan modal. Mohon maaf, karena laba ini mempengaruhi terhadap penambahan modal, maka modal awal ditambah dengan laba, maka modal akhirnya hasilnya 15 juta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan perubahan modal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, karena saya juga masih banyak belajar mengenai akuntansi keuangan dasar. Maka dari itu saya meminta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.